This is being recording. By Assalamualaikum continuing to be in the meeting, you are consenting to be recorded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak saling bermanfaat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hujan ya masih? Gimana doa sebelum hujan? Masih hujan Ustazah, di tempat saya dingin sekali. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Tadi kalian doa gitu enggak? Yes. Doa lah Ustazah. Doa ya. Iya, Ini 3 kali. Siapa? Tempatnya si kita banjir itu. Tidak masuk rumah kan? Enggak kan? Oke. Tempat lainnya banjir. Alhamdulillah ada pagi hari ini ya. Allah menurunkan rahmatnya yang banyak. Hujan itu kan rahmat ya. Hujan itu adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ketika turun hujan, kita disunahkan untuk berdoa. Doanya salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu adalah doa ketika hujan turun. Ya, makanya kalau hujan turun itu kita berdoanya kan Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat ya. Bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca al-basmalah dan doa sebelum belajar. Bersikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hidni warzuqni fahmaqani. Nak minta tolong dibuka bukunya tema 3 halaman 19. Jessica kabus. Tema 3 halaman 19. Belum ada semester pun. Tema 3 Halaman berapa Ustazah? halaman 19. Makanan sehat dong. Ya, kita masih bahas di sistem pencernaan ya. Kemarin ada mulut, kerongkongan, lambung, sama usus. Lalu sekarang kita akan bahas usus besar. Oh iya, sebelumnya di usus halus itu terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, yaitu di usus halus. Jadi kalau makanan tadi sudah berubah Punya jadi soalnya. skin itu bubur. Dinar, ini buka buku ya. Dan soal, tolong. Iya, nggak apa-apa Dinar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nak. Nggak punya buku dia maksudnya paling. Sekarang kalau di usus halus itu tempat penyerapan Nggak sari-sari ada bukunya makanan. gitu doang, susah Sekarang kali. di usus besar sekarang. Coba dilihat usus besar. Halaman 19 bagian bawah sendiri. Ketemu nggak? Langsung 19 no? 19. Sudah. Sudah belum halaman 19? Udah. Sudah ya. Di situ usus besar terbagi menjadi 3. Coba di garis bawah ini minta tolong itu bukunya kalian masing-masing. Usus besar dibagi menjadi 3, yaitu ada sekum, kolon, dan yang terakhir ada Sistem pencernaan manusia. ada 3, ada sekum, kolon, sama rektum ya. Nah, coba kita bahas pertama-tama sekum. Apa itu sekum? Apa sekum? Yang menerima buangan dari usus halus. Baik, sekum yaitu yang menerima buangan dari usus halus. Jadi kalau sudah ibaratnya makanan, kalau sari-sari makanannya sudah diserap oleh usus halus,
Itu kan sisa ampas ya. Ampas itu kan yang bakalan dikeluarin oleh tubuh kita. Kalian siap kan? Kalian kan ngeluarin ampas kan ya setiap hari itu. Kalau enggak ya 2 hari sekali ya kan? Kotoran dari dalam Oh, tubuh. ngerti sih. Sekum. Sekum coba digaris bawahi. Yang menerima buangan dari usus halus itu sekum. Digaris bawahi nak. Hah? Oke, lanjut lagi. Sekum menerima buangan dari usus halus ini, ya. Jadi kamu garis bawahi kan, nak? Sekum menerima buangan dari usus halus, ya. Di garis bawahi sekum menerima buangan dari usus halus, ya. Sekum bergantung saluran kecil yang bernama umbai cacing atau usus buntu. Nah, di situ ada usus buntu tuh. Kalau kamu mau lihat usus buntu yang ini di gambar kalian. Ini usus buntu. Ini Tuh badai petir. ini yang ini di sini yang kecil ini. Ini namanya usus buntu. Nanti saya sharekan gambarnya. Ini namanya usus buntu ya. Di sini di usus buntu panjangnya 8 sampai 10 cm. Bisa kalian ukur pakai penggaris itu 8 sampai 10 cm ya panjangnya. Nah, sedangkan panjang usus besar sekitar 1,5 meter. 1,5 meter itu semana? Kira-kira 1,5 meter. Kan kalau dari sini sampai tangan ini kan 1 meter ya. 1 meter. Tambah lagi setengahnya di sini. Itu panjang usus kita loh, segitu panjangnya. Hampir segini tangan kalian. Kalian merentangkan tangan itu panjang usus kalian itu. Usus apa? Besar. Kurang lebih segitu. Nah, tapi kok kuat di dalam tubuh kita ya? Di perut kita yang kecil itu. Karena bentuknya dia melingkar-melingkar, ya kan ususnya. Usus kita melingkar-lingkar nih. Coba dilihat gambar di atas itu. Gambar ususnya itu melingkar-lingkar itu kan. Lanjut, coba dibaliklah halaman 20. Oh my god. Fungsi usus besar itu bertugas untuk menyerap air dalam makanan. Coba digaris bawah itu, bagian atas sendiri. Usus besar berfungsi menyerap air dalam makanan. Coba digaris. Usus besar berfungsi menyerap air dalam makanan. Makanan kita kan mengandung air ya, kalau kita makan buah juga itu. Terus makan yang berkuah itu kan ada airnya ya. Nah, di sini coba kamu cek. Usus besar menyerap sekitar 1 liter air per hari. Tuh, 1 liter air itu berapa? Kemana itu 1 liter air? Botol minuman besar itu ya? Iya. Itu yang diserap sama usus kalian itu. Ngapain usus besar kok nyerap air segitu banyaknya? Buat apa? Buat apa? Mencegah tubuh kita kekurangan air, dehidrasi. Untuk memenuhi kekurangan air pada tubuh kita, ya. Saya sanksi nih, kalian nih kadang ada yang nggak minum 8 gelas per hari, 8 gelas, 2 liter per hari nih. Kalian minum segitu nggak 2 liter per hari kah? Nah, ini tugasnya usus besar ini, menyerap air untuk memenuhi kekurangan air pada tubuh kita. Selain menyerap air, di usus besar coba digaris bawahi. Terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan. Coba kamu garis bawahi itu. Bakteri itu, nah ada kata-kata bakteri itu kan, bakteri yang berada di usus besar membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan penyerapan vitamin K. Ya, ketemu?
Coba di situ ditulis, nggak ditambahi. Nama bakterinya itu bakteri Escherichia coli. Ini saya ketikkan di chat ya, nama bakterinya. Nah, ketemu Kak di chatnya? Bakteri Escherichia coli itu dicatat itu, nggak ada di sini. Bakteri Escherichia coli itu yang membantu proses pembusukan makanan, ya. Yang mengubah makanan-makanan kalian yang awalnya padat jadi busuk. Kita awalnya makan roti, makan nasi, kan keluarnya kan feses ya. Dari bakteri Escherichia coli ya. Diingat itu soalnya nggak ada di sini, nggak ada di situ. Bakteri Escherichia coli ya, membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di usus besar. Sudah, bakteri Escherichia coli sudah dicatat. Nah, kalau terjadi proses pembusukan bakteri, maka dari itu bakteri juga menghasilkan gas yang berbau busuk yang berasal dari belerang. Apa itu gas yang berbau busuk berasal dari belerang? Kadang kalian keluarin tuh. Kan? Kan? Flatulensi. Ya, biasanya tuh yang kadang ada bunyinya, ada yang besar, ada yang bunyinya berupa desisan, apa itu? Kalau misalkan kita mau buang air besar itu kan kadang bawaannya pengen itu terus flatulensi itu kan ya. Itu flatulensi itu bagus juga untuk kesehatan tubuh kita loh. Nah ini, di dalam gas ini akan keluar melalui proses flatulensi atau kentut tadi itu. Di dalam rektum, limbah padat atau tinja akan disimpan. Coba dilihat rektumnya itu. Di gambar usus halaman 20. Rektum. Dan ketika sudah rektum kita itu sudah penuh, maka sisa makanan kita akan dikeluarkan melalui mana? Sisa makanan. Yang hasil pembusukan makanan akan dikeluarkan melalui mana? Hah? Anus. Mana? Iya, dikeluarkan melalui anus. Benar sekali. Ini yang terakhir, anus. Yang terakhir coba. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum tadi. Kalau rektum itu tempat penyimpanan limbah hasil pembusukan. Kalau sudah penuh baru dikeluarkan melalui anus. Nah ini, rektum dapat berkontraksi bermuara pada yang anus, aktivitas bagian kontraksinya akhir dapat dari menimbulkan saluran terjadinya pencernaan. defeksi. Apa itu adalah defeksi? Di rektum. situ coba digaris bawahi defeksi. Dapat berkontraksi yang aktivitas Defeksi. kontraksinya Proses dapat menimbulkan pengeluaran terjadinya zat-zat sisa hasil defekasi, pencernaan makanan melalui yaitu anus. proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan Benar melalui sekali. anus. Otot yang menyusun anus adalah otot polos dan otot lurik. Coba halaman 20 yang bawah. Halaman 20 yang bawah coba. Megai. Screen. Halaman 20 coba nak. Halaman 20 yang bawah. Apa itu gigi seri? Apa fungsinya gigi seri? Seri. Apa fungsinya gigi seri? Kemarin. Untuk memotong makanan. Kosong-kosong. Apa fungsinya gigi seri? Untuk memotong makanan. Iya, dicatat ya. Memotong makanan. Memotong makanan gigi seri.
Lanjut. Yang kedua. Kenapa nih begini nih? Cari, memotong, makan. Lanjut yang kedua, di situ ada apa itu? Gigi Taring. Gigi taring. Gigi taring fungsinya untuk apa? Suaranya. Mengoyak dan menusuk makanan geraham kecil dan geraham besar yang bentuk atasnya datar mengeluarkan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau mencabik makanan, ya. Itu gigi taring. Dicatat dulu di buku kalian itu jawabannya. Lidah sekarang lidah. Fungsinya apa lidah? Mendorong? Mendorong makanan. Mendorong mana? Mendorong. Ada dua nih fungsinya lidah nih. Lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Mendorong makanan kemana? Habis mulut, terus di sini ada apa? Kerongkongan. Mendorong makanan menuju ke rongkongan. Dicatat dulu. Selain dia mendorong makanan menuju ke rongkongan, lidah juga memberikan, kalian kalau makan kan ada rasa manis, ada rasa asin, rasa pahit, gitu ya. Jadi fungsi lidah apa? Buat merasa juga. Apa Cila? Bisa juga untuk merasa. Selain mendorong, lidah juga sebagai indera pengecap atau memberikan rasa. Kalian catat aja yang mana? Nah, mama kena videonya. Alhamdulillah. Yang keempat ada kerongkongan. Ya kan selama ini bukan Islam memang. Islam KTP, Pak. Yang keempat kerongkongan, apa fungsi kerongkongan? Nah, pasti itu, Mas. Ayo, di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, tapi itu gerak peristaltik. Apa? Juga itu aku bilang orang begitu tuh sadar kita peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan menuju kerongkongan. Menuju lambung. Menuju lambung. Kelima apa yang kelima? Lambung sekarang. Nah, lambung ini banyak sekali fungsinya. Kita ambil yang mana ya? Yang pertama, fungsi lambung. Ya dia tuh disuruh begitu mah, kalau nanti dia dipanggil sama Allah kan. Meremas makanan menjadi bubur. Yang pertama. Dengaran. Terus yang kedua. Membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan. Itu lambung. Terus apa lagi? Lambung. Siapa nyanyi itu? Ya. Makasih
menghasilkan asam klorida untuk membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan. Kalian boleh catat di sana ya. Terus di lambung juga menghasilkan enzim Kau ciptakan aku. ya dicatat dulu nih. Nih, di sini ada di lambung, meremas makanan menjadi bubur yang pertama. Kemudian menghasilkan asam klorida. Asam klorida itu sama dengan HCl ya. HCl itu asam klorida untuk membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian yang ketiga menghasilkan enzim pepsin dan renin. Kemarin saya sudah kasih tahu apa fungsi enzim pepsin ini. Yang dicatat kemarin pepsin apa fungsinya? Enzim renin mencerna protein susu. Ya, kalau renin mencerna protein susu, kalau pepsin Mengubah protein menjadi asam amino. iya, mengubah protein menjadi asam amino. Lambung sudah. Sekarang yang keenam, pankreas. Apa pankreas nih fungsinya? Menghasilkan getah. Enggak muncul. Menghasilkan getah pankreas ya. Pankreas fungsinya menghasilkan getah pankreas. Menghasilkan getah pankreas untuk membantu karbohidrat untuk mencerna begini ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itu fungsi pankreas. Menghasilkan getah pankreas untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Coba makanan yang mengandung karbohidrat apa aja? Ada yang tahu makanan yang mengandung karbohidrat? Nasi, Nasi, selain nasi? kentang, Kentang, selain itu? Apa? Sagu. Ya, sagu, singkong, itu mengandung karbohidrat. Kalau yang mengandung protein apa? Mengandung protein apa? Ikan, daging, kacang, dan yang lemak apa? Oh, yang mengandung lemak apa? Yang sering dimakan ini gorengan. gorengan, Bagus ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh apa di situ? Hati. hati, Apa fungsi hati dalam proses pencernaan makanan? Apa hati? Kalau hati ini menghasilkan empedu. Ya, menghasilkan getah empedu. Ini untuk mencerna apa yo? Menjadi asam lemak. Ini tugasnya hati loh. Kalau kalian sering makan gorengan, hatinya kerja keras loh, kasihan. Jangan sering-sering makan gorengan ya, yang berlemak-lemak apalagi. oh, Hatinya yang oke, kapan sekarang?
usus halus? Usus Usus halus. halus menyerap Menyerap sari-sari sari-sari makanan. Ya, sari makanan. 9. Sampai 9 ada apa di situ? Usus besar ya? Usus besar itu fungsinya menyerap air. Kemudian yang kedua, tempat terjadinya pembusukan. Nih, usus besar. Dia fungsinya untuk menyerap air sama tempat terjadinya pembusukan makanan oleh bakteri apa tadi saya bilang? Untuk membantu proses pembusukan makanan. Bakteri apa? bakteri Escherichia coli. Iya, Escherichia coli. Terus terakhir 10, anus. Apakah fungsi anus? Hah? Pembuangan apa? Pembuangan sisa-sisa makanan. Iya, feses. Pembuangan terakhir dari feses itu. Ya, anus. Oke, ini sudah ditulis? Bentar. Tulis dulu itu. Sudah? Belum, Ustazah. Saya dengar dari salah satu ustadz atau ustazah, katanya 5 hafsah ini kalau nge-zoom nggak pernah bilang salam ya? Salam. Pernah Ustazah, pernah gitu. Pernah kalau nge-zoom sama Kan nggak dengar kali, tidak dengar. saya tidak dengannya. Turun. Tidak dengar, pernah. Berarti ya. Assalamualaikum Ustazah, assalamualaikum Ustaz. Nggak gitu nggak kalian? Gitu kan? Gitu. Iya, Kayak gitu sama Ustazah. Juga gitu. mungkin nggak dengar. Kalau ustadznya salam, saya jawab. Nanya. Waalaikumsalam. Itu Ustazah. Enggak kok Ya. buka kan. Kita lanjut lagi di grup. Oke. Ini ya. Grup lama diabaikan. Ya Ustazah. Sudah ya? Saya stop ya. Enggak pakai kerja itu aku mandi aja. Sudah semua saya stop. Oke. Stop. Mandi pakai kan. Oke lah, sekarang dibuka halaman 24 coba. Nanti bisa dilihat di recordnya halaman 24. Langsung ganti tema dong Ustazah. Enggak, masih tema 3 kok. Ini kan sudah selesai nih, habis itu Belum sampai 1 semester udah ganti buku. kan ada 9 bukunya. Halaman 24, syarat-syarat iklan. Nah ini coba di garis bawahi itu nak, tujuan iklan apa tujuan iklan di situ? Coba di garis bawahi dicari. Untung enggak kalau. Untuk agar masyarakat tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, itu tujuan dari iklan ya. Nah,
Agar tujuan iklan tercapai, kita perlu menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya mengajak. Ya kan? Diskon 75%, itu kan mengajak masyarakat untuk membeli, karena biar apa? Biar tergiur sama diskon yang besar itu kan, iklan. Emak-emak Beli pasti satu, tergiur. beli 2 gratis 1, itu juga iklan itu. Kan biar tergiur. Oh, beli 2 dapat 1, jadi dapat 3 kita belinya. Coba di sini syarat-syarat iklan yang baik ada apa saja di situ? Yang pertama, pesan yang disampaikan komunikatif. Yang kedua, objektif dan jujur. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menarik sehingga diminati. Yang keempat, bahasanya jelas dan mudah dimengerti, jadi nggak berbelit-belit kalau di iklan itu, nggak muter-muter bahasanya. Yang kelima, kalimat yang digunakan tidak menyinggung produk lain. Ya, misalkan nih kita jualannya roti, malah iklannya tentang minuman, itu kan menyinggung produk lain. Kalau jualannya roti, ya iklannya harus tentang roti yang kita jual, ya. Yang ke-6, berisi ajakan agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Tarik membeli atau menggunakan produk yang diinginkan. Nah, coba ini ada iklan ini. Ini coba kalimat ajakannya yang mana nih? Yang di iklan ini. Kalimat ajakannya yang mana? Kalimat ajakan yang di iklan halaman 24 itu, nah. Kalimat ajakannya yang mana? Ayo. Ayo segera beli. Ayo segera beli, jangan sampai kehabisan. Itu kalimat ajakan. Terus pesan yang disampaikan yang mana? Pesan yang disampaikan biar kita tergiur itu. Harga promosi. Harganya promosi. Lanjut, mana lagi? Ini sampingnya itu di situ tertulis kerupuk renyah dengan rasa udang tanpa bahan pengawet. Itu juga kalimat yang ya di situ ditawarkan kan tanpa bahan pengawet, berarti kan nggak memakai bahan kimia sama sekali. Oke, lanjut, nah ini iklan bisa dibaca. Terus ini juga coba halaman 27 sekarang. Nah, tapi mati nih. Halaman 27 sekarang. Halaman 27 itu kan ada tangga nada lagu ya, lagu diatonis mayor sama minor lagi. Jadi di tema berapa ini? Di tema 3 itu SBDP-nya masih tangga nada mayor sama minor. Kalian sudah tahu kan kalau minor itu yang gimana? Minor. Sudah tahu, kita lewatin aja. Kalau minor gimana ciri-cirinya? Dia bersifat sedih. Sedih, Tidak riang gembira. kurang bersemangat. Biasanya diawali sama diakhiri nada keenam itu apa? 6 apa 6? Do, re, mi, fa, sol, Lah. la. Diawali dan diakhiri dengan nada la. Ya, ini nggak usah lah ya nada diatonis minor nih, karena kita Udah. sekarang halaman 30. 30. Coba, sudah semua dibuka halaman 30? Udah. Ya, di situ ada keragaman budaya bangsa. Keragaman budaya bangsa. Kira-kira kalau sudah bahas keragaman budaya bangsa, ini materi apa nih? PKN, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, atau SBDP? PPKN. Iya, PPKN, benar sekali. Keragaman budaya bangsa, PKN ya. Coba di sini. Kalau di Kalimantan itu biasanya apa yang menghuni Pulau Kalimantan?
Madura. Suku apa? Dayak. Kalau di Sulawesi suku apa? Tapi harganya dia menghadapi sesuatu itu tidak boleh kayak Bugis. Kalau di Jawa suku apa biasanya? yang pertama, yang kedua, ada lagi dari Malang. Suku Jawa, suku Sunda, di Jawa Barat. Ya, coba di situ di halaman 30. Yes. Ya, di Sulawesi kan. Di halaman 30 di situ kita bahas tentang adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Coba garis bawah itu adat istiadat. Adat istiadat merupakan Jadi ciri khas perilaku masyarakat yang menjadi menurun ciri hingga khas suatu menjadi daerah sebuah tertentu. kebiasaan itu Ya, di garis dalam bawah kehidupan itu. masyarakat. Adat istiadat merupakan perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Ya, yang diterapkan secara turun-menurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Itu adat istiadat. Ya. Nah, di Indonesia ini kan terkenal dengan berbagai macam suku budaya. Berarti adat istiadatnya juga pasti berbeda-beda di setiap pulau, ya kan? Nah, di sini coba nak, halaman 30 yang poin-poin itu. Banyaknya suku dan budaya yang berbeda tentu saja semakin memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini unsur-unsur yang terkandung dalam suatu adat istiadat. Unsur apa aja di situ? Di garis ditandain, diapain kalian? Yang pertama ada unsur budaya. Ya, yang pertama ada unsur budaya, yaitu ide atau gagasan mengenai hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua ada unsur norma, ditandain ya, yaitu aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat warga. Terus yang ketiga ada unsur hukum, ketentuan atau aturan yang sifatnya tegas dan berlaku bagi seluruh warga negara. Dan yang keempat ada aturan khusus, yaitu aturan yang mengikat warga tentang kegiatan tertentu saja, ya, itu. Nah, dimanapun kita tinggal, maka adat istiadat yang kita tinggali itu harus kita junjung. Ya kan, istilahnya gimana? Istilahnya apa, peribahasannya apa? Coba ada yang tahu nggak? Dimana kita berpijak, maka dimana kita tinggal, maka ini harus kita junjung, ya. Jadi dimana kita tinggal, adat istiadatnya harus kita junjung, harus kita hargai. Sudah pada ngantuk semua ini. Ya, harus kita hargai adat istiadatnya. Coba lanjut. Nah, ini halaman 32 coba dicek. 32 yang gambar pulau itu. 32. Ya sudah Ustazah. Nah, di situ kalau dari Sumatera itu yang terkenal ada lompat batu. Ya, ada istiadatnya. Terus di Jakarta ada palang pintu. Terus di Jawa ada siraman. Di Bali nih ya, di Bali nih ada ngaben. Sulawesi ada mapali, Papua ada pesta bakar batu. Ini yang kalian tahu yang mana? Saya yang tahu cuma satu, siraman. Kalian tahu yang mana? Hah? Ngaben? Bali? Kalau siraman kan di Jawa nih. Siraman. Yang orang-orang mau nikah tuh. Oh ya. Mapalili itu apa? Yang dari Sulawesi siapa ini? Mapalili apa itu Mapalili? Mana kalian ya? Dari Sulawesi siapa? Mapalili apa nak? Apa Mapalili? Itu yang dari Sulawesi pun ada Mapalili. Mbak pulang lewat toko lah ya. Nah, di sini nggak ada yang itu. Apa Jibdi?
Apa Mama Lili di situ? Iya dari Sulawesi banyaknya nih. Apa? Apa Hana? Saya tidak dari Sulawesi. Oh enggak. Mapa Lili nih. Mapa Lili Siraman. Ini salah satu dari berbagai keragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia, ya. Yang pastinya lebih banyak dari ini. Lanjut 34, Nak. Kita agak lari ya materinya, agak dikejar. Soalnya semester 1 kan habiskan 5 tema. Ini baru 3. Halaman 34. Dan nanti bulan 11 itu sudah ulangan lagi. Puyeng ya ketemu ulangan lagi. Halaman 34 coba. Unsur-unsur iklan. Nah, unsur-unsur iklan sekarang. Ini hal-hal atau unsur-unsur yang harus terdapat dalam iklan. Yang pertama, harus menarik. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan. Ini produk yang ditawarkan harus memunculkan keinginan masyarakat untuk membeli. Ya, keinginan konsumen untuk membeli. Jadi ajakan tadi ya. Kemudian yang ketiga ada kepercayaan. Ini gimana nih? Kalau kepercayaan. Orang percaya kalau itu bagus. Mengajak masyarakat untuk percaya. Biasanya kan makanan ada label halalnya ya. Iya. Nah, itu biasanya menumbuhkan rasa percaya bahwa makanan ini halal. Terus ada juga yang biasanya makanan tuh ada tulisannya BPOM, makanan atau makanan kosmetik, bedah itu ada tulisannya BPOM. Jadi kan sudah teruji secara klinis kan, jadi aman. Lanjut. Alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Kalau memuat iklan harus ada alamat dan teleponnya. Ya kali kita buat iklan, habis itu nggak ada nomor telepon yang dihubungi. Nanti kalau mau beli, telepon kemana kan? Harus ada alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Jadi ada 4 ya unsur-unsur iklan. Menarik, keinginan, kepercayaan, sama alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Lanjut. Lanjut lagi nak, 37. 37 sekarang. Di sini selesai kok. 37 tok, tinggal 37 tok. 37. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Coba saya tanya, kita hidup ini sebagai makhluk sosial atau makhluk individu? Sosial. Sosial. Kenapa sosial? Kenapa sosial? Kenapa kita hidup sebagai makhluk sosial? Kenapa yuk? Kenapa kita hidup sebagai makhluk sosial? Yuk, kenapa ini? Dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa orang lain dan alam. Iya, benar sekali. Karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain dan alam. Ya kan? Iya. Maka dari itu, Memberi makanan. dibutuhkan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya. Kenapa kita sebagai makhluk sosial? Karena kita tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan atau peran orang lain, ya. Nah, kalau mau makan nasi kan harus ada petaninya yang nanam, ya kan? Nggak mungkin padinya tiba-tiba muncul tanpa dirawat. Saling membutuhkan istilahnya. Nah itu. Setiap individu dapat saling melengkapi kekurangan yang dimilikinya. Nah, kalian kalau mau pakai baju kan beli dulu, kadang beli, kadang jahit. Nah, itu juga salah satu contoh manusia sebagai makhluk sosial. Saling membutuhkan satu sama lain. Ini, contohnya lagi. Kalau misalkan di sekolah gimana contohnya? Kita sebagai makhluk sosial. Kalau di sekolah. Bantu orang lain. Kalau di sekolah. Individu.
Gimana? Yuk, kalau di sekolah Iya. misal. Saling bukan membantu anu ya. Kalau ulangan saling membantu, jawabannya itu bukan contoh makhluk sosial itu. Gimana kalau di sekolah? Diskusi menambah ilmu makhluk sosial. Bertanya kepada guru ketika tidak mengerti, itu juga salah satu contoh makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial di sekolah. Oke, sampai 37. Nah, sudah di matematika. Sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak? Nggak ada tugas ya hari ini. Kita agak ngebut sedikit. Ada yang ingin ditanyain? Tidak ada. Nggak ada. Oke.